Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaida Marwa Afifah, NIM 2020143589, kelas 4O Prodi PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit faktor pendidikan kepramukaan dengan 4 subtema. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan karakter dan sistem AMO. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Pada dasarnya, kegiatan pramuka memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Dasar dan tujuan pendidikan kepanduan pramuka yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, menjelaskan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Peserta pendidikan dalam kepramukaan pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan dan kreatif, dan menantang. Pada saat itu, pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak. Sedangkan anak didik, yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi kegiatan kepramukaan lebih sering berada di luar kelas atau outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini, siswa mampu belajar dari alam. Menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran kepanduan juga sangat mendukung untuk pencapaian keberhasilan guru atau kakak pembina dalam mengajar. Yang kedua, pendidik anak atau peserta didik. Anak didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dalam setiap golongan peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah barung, golongan penggalang adalah regu, golongan penegak adalah sangga. Untuk pandega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan yang disebut pinrung atau siaga, pinru penggalang, dan pinsa penegak. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kaitannya dengan pramuka, maka yang disebut dengan peserta didik yang berusia 7-10 tahun disebut pramuka siaga, peserta didik yang berusia 11-15 tahun disebut pramuka penggalang, peserta didik yang berusia 16-20 tahun disebut pramuka penegak, dan peserta didik yang berusia 21-25 tahun disebut pramuka pandega. Memahami peserta didik merupakan sikap pembina pramuka. Pelatih pembina pramuka yang pemimpin kuartir yang harus dimiliki dan dilakukan karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntunan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka kegiatan kepramukaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat
dan minat mereka sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kebutuhan dan aspirasi atau tuntunan peserta didik dalam diri antara lain adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Dorongan naluri untuk memperoleh kebutuhan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Hak asasi memperoleh pembinaan, bimbingan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Pengembangan bakat, pengembangan minat, peningkatan kemampuan kecakapan, pencapaian cita-cita, peningkatan daya cipta atau kreativitas, daya pembaharuan atau inovasi, cipta, rasa, karsa dan karya, hasrat hidup, berjasa dan berbakti. Yang selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan, kepanduan lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab, bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan kerjasama di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan saling bertompangnya kegiatan yang sama secara mandiri atau bersama-sama. Hal ini sesuai dengan apa yang di dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1978, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi kegiatan pramuka lebih sering berada di luar kelas atau outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam. Pendidikan karakter dan sistem Among. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwatji Suryaningrat atau yang kita kenal dengan sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Ing ngarso sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Ing madya mangun korso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemauan. Dan tururi handayani, maksudnya dari belakang pembina memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku. Yang pertama, cinta, kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasajahan atau kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, disiplin disertai inisiatif, dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya